Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat para habaib, para tamu, khususnya guru kita, anak daripada guru kita, yaitu Al-Habib Al-Fadil Tahir bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yang kita cintai, yang kita taati. Yang terhormat Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Saggaf, yang terhormat Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, yang terhormat juga Syekh Samih Jamal Al-Kuhali, yang terhormat Al-Habib Ali Al-Muhdar, dan seluruh habaib yang hadir pada malam hari ini, serta para hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan, memberikan kita anugerah, memberikan kita nikmat, sebuah nikmat yang sangat agung, sebuah nikmat kemuliaan, keutamaan, keunggulan, dengan dikumpulkannya kita di sini lantaran kita mengagungkan, memuliakan mereka, orang-orang yang mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada haribaan junjungan kita, panutan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya, betapa indahnya malam hari yang sekarang kita duduk bersama dalam majlis yang penuh berkah ini. Nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan tadha'afa bin nuzuli. Li sadatun min hubbihim aqdamuhum fawqal jibah. Illam aku minhum fali fi hubbihim haizun wajah. Saya punya, kita punya para sadah, para panutan, para immah, para idola yang tiada duanya. Mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang agung, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menunjukkan bukti cinta kita. Dengan cinta ini kita siap berkorban, menyediakan jiwa dan raga kita dalam pembuktian cinta kita kepada mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, yang menginfakkan, bahkan mewakafkan seluruh waktunya, siang malam, hanya untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmat, betapa mulia, betapa agung kehidupan yang mereka jalani. Bukan seperti kita. Kita ini amwat. Kita ini hidup tapi kita mati. Kalau mereka ahya, laulal ahya lahalakatil amwat. Ahya siapa? Mereka ini. Ahya inda rabbihim yurzakun. Ahya walakin la tash'urun. Wa nahnul amwat. Kita inilah orang-orang yang mati. Mati kita ini, hati kita mati, ilmu kita nggak manfaat, sedikit binisbah dengan amal kita nggak ada artinya ilmu kita ini, sangat sedikit sekali. Kita ini amwat, mereka lah ahya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat anugerah yang luar biasa dengan tamu-tamu yang agung,
keturunan daripada orang-orang yang besar, para aulia Allah, merupakan nikmat yang sangat agung. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Adil, Allah Maha Baik, Allah Maha Cinta dan sangat berkasih sayang kepada kita. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita ditinggalkan khulafa, para khalifah sadatuna wa aslafuna. Alhamdulillah, kita harus bersyukur pada malam hari ini. Kita harus benar-benar mendengarkan, harus khudu', harus khusyuk apa yang akan disampaikan oleh para duat, para khulafa Rasul, para pewaris Rasulullah pada malam hari ini. Yang disampaikan dari mereka harus masuk ke hati kita dan merubah kepribadian kita, zahir maupun batin. Al-Fakir tidak ingin memperpanjang pada malam hari ini, mewakili bin niyaba an Sayyidil Walid dan mewakili daripada keluarga Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf Bahalega dan Habib Husain bin Alwi As-Segaf Bahalega serta Ma'had Ihya Sunnah memohon maaf kepada antum semua manakala dalam penyambutan, dalam perayaan, dalam segala hal yang berkaitan pada malam hari ini terdapat banyak sekali kekurangan. Al-Fakir meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dibukakan pintu maaf yang selapang-lapangnya. Selebihnya Al-Fakir tutup, akan dilanjutkan oleh mawaid husna daripada tamu-tamu kita. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah wa dzikra al-'azimah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam perjumpaan yang sangat mulia dan malam yang penuh berkah. في ذكرى رجال من أئمة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بمنهج العلم والعمل. Yang mana kita berkumpul di malam hari yang penuh berkah ini untuk mengingat dan mengambil pelajaran daripada pewaris-pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka merupakan pemimpin-pemimpin di atas dunia. Subhanallah, syahr Rabi' الثاني في مدرسة حضرموت وطريقة ساداتنا وأئمتنا آل أبي علوي ملآن بحوليات وذكريات هؤلاء الأئمة الكبار ابتداء من عند الإمام العدني عليه رضوان الله تبارك وتعالى إلى أواخرهم سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد وشيخنا الإمام الحريري والحبيب محمد الهدار، كلهم انتقلوا إلى عالم الله في مثل هذا الشهر المبارك. Yang mana kita memperingati daripada mereka orang-orang pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pembesar-pembesar daripada pewaris-pewaris baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi, mulai sejak daripada zamannya Imam Al-Adni sampai di zamannya Al-Habib Imam Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, begitu juga Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beserta para yang lainnya yang kita bisa mengambil banyak pelajaran daripada sejarah kehidupan mereka. قال بعض العارفين أن ذلك سر يرتبط فيه ربيع الثاني بالأول، إذ أنهم في ربيع الأول يحيون ذكريات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على السنة كلها، فتشتاق أرواحهم للحضرة المحمدية وللحضرة الأحدية فيسألون الله قرب النقلة إلى العالم الآخر فيتوفاهم الله تعالى. Maka mempunyai hubungan yang sangat kuat antara Rabiul Awal dengan Rabiul Tsani, yang di mana Rabiul Awal adalah bulan Maulid kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita harus mengambil banyak pelajaran daripada sejarah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sumber kebaikan terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يحق لمثلي أن يتكلم في وجود هذا الصف الثخين من أهل العلم والشرف وذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين لا يليق حتى أن أجلس بينهم إلا امتثالا لأمر الحبيب طاهر في أول المجلس. Beliau mengatakan Al-Fakir tidak pantas untuk berdiri di sini di hadapan daripada para pewaris-pewaris Nabi, cucu-cucu Nabi, terlebih juga duduk di samping mereka. Namun semua ini karena perintah daripada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan daripada kebaikannya dan keberkahannya. وأقتصر على أمرين وأكتفي بهما. Beliau akan meringkas daripada dua perkara dan beliau mencukupkan dengan dua yang perkara tersebut. شيخنا الإمام المحقق العارف بالله الشيخ محمد الحريري كان إذا جاءت مناسبة حول الحبيب محمد الهدار فيقوم بين الناس مذكرا بهذا الإمام وسيرته لا يكاد يتوقف دمعه عن الانسكاب حتى أنه ربما يأخذ الشال فيمسح من شدة البكاء والشوق إلى الحبيب محمد الهدار. Diriwayatkan Syekh Muhammad Al-Hariri termasuk daripada muridnya Al-Habib Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang kita holi, tatkala
dibuat itu hallnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ini Syekh Muhammad Al-Hariri nggak berhenti-berhenti menangis dengan sangat deras karena teringat daripada gurunya, bahkan sampai beliau mengambil daripada syalnya ridaknya untuk menutupi tangisannya, bahkan sampai basah itu semua daripada ridaknya karena tangisan yang tidak pernah berhenti mengingat daripada gurunya. وكان يقول إنما يكفيكم أن تعرفوا عن محمد الهدار أنه رجل ورث الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم 100%. عينه عطاؤه عين عطاء النبي محمد، أخذه عين أخذ النبي محمد، سكينته، تواضعه، كرمه، جوده، عبادته. صلى مرة من المرات صلاة الكسوف على الكيفية الكاملة التي وردت عند الفقهاء، وكان المسجد غاص بالمصلين، ما عاد أكمل الصلاة إلا وما عاد في المسجد إلا 2 من شدة قيامه وطول tadhallulah li rabbih subhanahu wa ta'ala. Yang dimana Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad dikatakan, kalau kamu ingin tahu tentang siapa itu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, maka bisa kamu pastikan 100% sama mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sifatnya, daripada semangatnya, daripada ibadahnya, daripada ilmunya dan yang lain sebagainya, bahkan tawaduknya, bahkan ibadahnya yang sangat sempurna. Pernah dilewatkan suatu saat beliau pernah memimpin salat berjamaah daripada salat gerhana dengan sangat panjang sempurna daripada sunnah-sunnah Nabi, sampai enggak ada yang ikut untuk melakukan salat gerhana tersebut saking panjangnya salat yang dilakukan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. وهذا الذي ندعى إليه من الحوليات، العلم والعمل والخشوع، وكيف نكون من أهل العبودية لله كما كان هؤلاء السادات عليهم رضوان الله. Tidak ada lain tempat kita berkumpul di sini mengingat mereka untuk mengambil ilmu, amal, dan juga bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada hal tersebut mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah. والأمر الآخر أننا نحضر هذه الحولية. الفقير حضرت هذه 3 سنة أحضر في هذا المجلس وهذه الذكرى. لأول مرة يغيب من ظهرانينا ومن حياتنا الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن حسين السقاف بحليقة عليه رحمة الله ورضوان الله، الذي كان واحد من الرجال الذين عرفوا هؤلاء الأئمة. فإذا سايرت عرفت معنى التواضع. Yaitu kita harus mengajarkan bagaimana pemimpin kita yang duduk di atas kursi ini sudah berkurang satu demi satu, yang tak lain tak bukan begitu juga bisa kita perhatikan, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Sakaf Bahlega, yang mudah-mudahan kata beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, diampuni semua dosa-dosanya, ditinggikan derajatnya di sisi Allah, yang mana beliau merupakan silsilah. Berkat beliau kita bisa mengenal mereka para a'immah, berkat beliau kita bisa mengenal guru daripada guru-guru beliau, dan ini merupakan harta karun, harta yang sangat mahal, karena dengan perantara beliau kita bisa mengenal mereka dari bagaimana ibadahnya, bagaimana semangatnya, bagaimana tawaduknya, yang mana itu juga diterapkan oleh Sayyidil Walid Almarhum. Beliau mengatakan, dulu waktu saya pertama kali datang ke Indonesia, saya menginap di sini 2 minggu kurang lebih, yang mana Al-Faqir kata Syekh Samih memperhatikan Sayyidil Walid itu setiap sebelum subuh di saat sahur senantiasa selalu sibuk membangunkan santri-santrinya untuk terbiasa bangun malam untuk tahajud qiyamul lail, dan ini merupakan daripada amalan yang dilanjutkan oleh guru-gurunya, karena beliau Sayyidil Walid Almarhum Al-Maghfurlah senantiasa selalu banyak waktunya ikut daripada gurunya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, begitu juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf Jeddah, kemana-mana menemani. Maka beliau melihat langsung, bukan cuma sekedar ilmu, mengambil juga daripada amalnya secara langsung dengan sanad yang musalsal sampai Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kata beliau dengan doa yang sangat panjang kita semuanya mendapatkan keberkahannya, kita semuanya nanti dikumpulkan lagi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit daripada apa yang Al-Faqir bisa terjemahkan, kurang lebihnya Al-Faqir mohon maaf wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah Habibi Rabbil Alamin wa imami ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibunal kiram wa khusuhum bidzikir Syekhana wa ibn Syekhana Al-Habib Tahir Ibn Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar wal Habib Abdullah Al-Mahdar Habib Taufik As-Segaf wa kafatil habaib alladhi lam azkur asma'ahum wahidan tala wahid. Para abna almarhum Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Habib Ahmad wa akhwanuh, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam ini sungguh kita patut dan wajib bersyukur kehadirat Allah SWT, karena pada malam ini kita sudah diperkenankan dengan hidayah, inayah serta riayahnya untuk menghadiri haul daripada para cucu-cucu Nabi Muhammad SAW yang terbaik, di mana kalau seumpama tidak ada kemuliaan yang begitu banyak disampaikan oleh para ulama kecuali satu hadis daripada Nabi Muhammad SAW terkait dengan kehadiran kita dalam majelis ini. Nabi SAW bersabda, man sana'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib wa lam yujazihi fa ana ujazihi yaumal qiyamah. Ya, artinya siapapun di antara kalian yang berbuat baik kepada salah satu daripada Bani Abdul Muttalib yang sekarang ini jelas-jelas para habaib, maka lalu dia tidak mendapatkan balasan di dunia, kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini, yang hadir mempunyai hajat semoga Allah kabulkan, dosanya semoga Allah ampunkan, penyakitnya semoga Allah sembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, dan semoga kita semuanya selalu ada itisal dengan para aulia, para habaib, para ulama, sehingga kita termasuk nanti di akhirat di pada mahsyar termasuk yang mendapatkan syafaat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam setiap momen yang terjadi dalam kehidupan ini Allah SWT selalu menegur kita, sehingga Allah Ta'ala berulang-ulang dalam Al-Quran menegur kita dengan firman-Nya, afala tubsirun, afala tatadabbarun, afala tadhakkarun, dan lain sebagainya. Yang demikian itu untuk supaya kita faham, supaya kita yakin bahwasanya yang berlaku di dunia ini semuanya itu adalah sistem yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui syariat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada satu ayat kata Imam Ghazali yang jikalau seseorang itu memperhatikan, meneliti dan mencermati ayat tersebut, maka ayat itu adalah ayat yang memberikan teguran, peringatan, sehingga dia itu selalu akan kembali pada Allah. Yaitu firman Allah yang sekarang ini banyak manusia yang mungkin membacanya tapi tidak ngah, tidak memperhatikan, tidak merenungkan, tidak mau berusaha meresapi maknanya. Yang demikian itu bukan karena Al-Quran sudah tidak ada ayat itu, ada ayat itu, tapi yang demikian itu karena setan tahu bahwasanya ayat itu sangat besar pengaruhnya kepada manusia. Sehingga jangan kita katakan bahwa setan itu tidak pintar, setan itu lebih pintar dari kita. Bahkan dikatakan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dulu sebelum iblis itu dilaknat, setiap malaikat yang berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan iblis, dia pulang kepada kawan-kawannya dalam keadaan bangga luar biasa. Telah berjumpa dengan seorang malaikat yang paling banyak ibadahnya, telah berjumpa dengan salah satu malaikat yang paling banyak ilmunya, yaitu iblis sebelum dilaknat. Sehingga jangan kita katakan bahwasanya iblis itu tidak faham. Faham. Dan ini termasuk ayat-ayat yang dilupakan, yang seakan-akan kita itu membacanya dan kita lupa, sudah tidak membacanya lagi, atau tidak tahu dengan
arti yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu. Itu ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, karena ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan segala macam kesempatan yang baik yang harusnya kita rengkuh di dunia, di alam barzah, di alam mahsyar, di alam akhirat. Akhirnya itu semuanya dilupakan oleh Allah SWT. Inilah keadaan yang paling melekat dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Waktu kemarin, bulan Maulid, tepatnya ketika kami berkeliling berdakwah, subhanallah, kami dikejutkan dengan sebuah penelitian, di mana penelitian itu harusnya disampaikan kepada para pemerhati umat Nabi Muhammad SAW, para ulama, para da'i ini. Suatu penelitian yang tidak biasa dilakukan oleh para peneliti, yaitu suatu penelitian yang hasilnya itu sangat luar biasa. Dia meneliti berapa banyak mereka-mereka yang masih ingat kepada Allah, mereka-mereka yang masih peduli kepada Allah, mereka-mereka yang masih mendengarkan asupan-asupan daripada Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, yang tidak lain mereka itu adalah ahli pesantren, ahli majelis taklim dan sebagainya. Subhanallah, hasilnya sangat mencengangkan. Ternyata pondok pesantren semua se-Indonesia, baik yang eksis maupun alumninya, majelis taklim yang bertebaran di mana-mana, baik yang eksis maupun alumninya, begitu pula FPI, Banser yang mengiringi dan mendampingi majelis taklim yang ada, yang juga ikut sempat mendengar majelis taklim yang disebarkan dan ditebarkan, diajarkan oleh para ulama di mana-mana. Itu ternyata jumlah keseluruhannya di Indonesia jumlahnya adalah cuma 15%, 85% tidak pernah mendengar hadis Nabi, nggak pernah mendengar Al-Quran, nggak pernah hadir dengan ulama, nggak pernah tersentuh dengan ilmunya ulama. Sehingga jangan kaget, saya kadang-kadang heran, kok bisa Kalimantan Selatan yang begitu ahli zikirnya, ahli maulidnya, ahli salawatnya, ahli cinta pada habaibnya, tapi ternyata partai yang tidak mau dengan suaranya Islam dan kaum muslimin di sana menang. Saya heran kenapa bisa terjadi yang demikian itu. Ternyata yang hadir haul di Solo, yang hadir haul di mana-mana, itu adalah ahli majelis yang biasa hadir itu. Coba kita perhatikan, yang hadir di majelisnya Habib Taufik, yang hadir di majelisnya di habaib, yang ada di Pasuruan semua, ya orang-orang itu saja. Tapi yang tidak tersentuh dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, yang mereka itu semuanya adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, seperti cintanya orang tua, bahkan lebih daripada cinta orang tua kepada anaknya, bahkan lebih daripada cinta dirinya sendiri kepada dirinya. Sehingga Nabi SAW dalam sebuah kesempatan beliau bersabda, wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini cinta kepada kalian, sangat mengasihi kepada kalian, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW seperti orang-orang sekarang ini yang hanya membuat sebuah pengakuan tapi tanpa ada bukti? Beliau ungkapkan buktinya, bahkan ungkapan buktinya itu diawali dengan sumpahnya, di mana beliau bersumpah, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Di mana di antara kita yang ketika kaki kita terkena duri, terkena paku, kemudian orang tua kita menjerit karenanya, kemudian anak kita menjerit karenanya, kemudian pasangan kita, istri kita, keluarga kita, kolega kita, mitra kerja kita, yang kemudian mereka menjerit karena kesakitan, karena rasa sakit yang kita rasakan? Tidak ada di antara mereka kecuali Nabi kita Muhammad SAW. 85% itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Itulah yang dikasihi oleh Nabi Muhammad. Mereka didoakan oleh Nabi Muhammad, mereka diperhatikan oleh Nabi Muhammad, tapi kita tidak menyentuh kepada mereka. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, banyak di antara mereka yang lupa. Karena lupa sehingga dilupakan kesempatan seperti sekarang ini. Ini luar biasa, majelis yang luar biasa. Kalau kita hadir dalam majelis semacam ini, kita pulang dengan bawa berkah yang banyak, bawa rahmat yang banyak, bawa jalan-jalan sebab-sebab yang menyampaikan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi subhanallah banyak yang dilupakan oleh Allah Ta'ala, dibuang kesempatan, diabaikan kesempatan itu kepada mereka-mereka. Karena apa? Karena mereka itu tidak ingat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang mulia Allah Ta'ala, ketahuilah kita sekarang berada di akhir zaman, zaman fitnah yang telah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak mungkin ada satu orang pun yang selamat daripada fitnah yang begitu dahsyat di akhir zaman kecuali yang hatinya dihidupkan dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang semacam ini saya selalu bawa ke mimbar-mimbar, saya bawa. Tapi alhamdulillah karena saya punya senjata dakwah, yaitu gelar doktor saya ini, kemana-mana sehingga gak ada yang menghujat saya. Kalau sempat saya katakan, ketahuilah bahwasanya orang sekarang nggak mungkin ada yang selamat, nggak bakal selamat sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai tetangga, sebagai mitra kerja, sebagai apa saja, nggak bakal selamat kecuali yang pernah terhimpun dalam hatinya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Hanya dia yang selamat. Kenapa? Kalau setan itu pinternya luar biasa, diklat yang dilakukan oleh setan kepada kru-krunya, bawahannya, itu bukan sebulan sekali, tapi setiap hari ada diklat ajaran langsung daripada iblis yang sudah pengalaman, sudah menggoda Nabi Adam sampai sekarang ini. Berapa banyak di antara mereka sudah jerumuskan? Itu sudah mereka pengalaman, sangat ahli di dalam bidang menjerumuskan orang, itu sangat ahli setan. Oleh karenanya kalau seumpama ada satu orang yang tanpa ada himpunan ilmunya Nabi Muhammad, bagaimana dia akan selamat? Padahal kita semua tahu ada sebuah hadis, kata Habib Ali Habsyi sebelum Maulid, kalau seumpama hadis itu dijadikan sebuah pegangan, maka dia cukup menjadikan orang itu bertakwa kepada Allah. Apa itu? Nabi SAW bersabda, innal birra la yablah wa dzamba la yunsa wa dayyan la yamut faf'al ma syi'ta fakama tadinu tudan. Yang namanya kebaikan tidak mungkin sirna, yang namanya dosa tidak mungkin dilupakan, yang namanya zat yang maha menuntut balas selalu ada mengawasi kita dan mawas diri. La ta'khudhu sinatun wala naum. Kalau kamu sudah tahu tiga hal itu, silahkan lakukan apa saja, tapi ingat, fakama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, apapun yang kamu lakukan berarti hutang kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa demi dosa, berarti kita berhutang kepada Allah. Allah akan membayar hutangnya kepada kita berupa apa? Kesengsaraan demi kesengsaraan di dunia sebelum di akhirat. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabla al-akhirah. Asarnya, efeknya, sebagian daripada akibat yang kecil itu di dunia dirasakan sebelum nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu kata Nabi Muhammad, kebaikan tidak mungkin dilupakan, yang namanya dosa tidak mungkin tidak dicatat, semuanya dicatat dan pasti akan dibalas. Sekarang bagaimana mungkin ada seorang pejabat yang tinggi jabatannya, ada orang kaya yang banyak kekayaannya, kemudian dia itu berharap dengan harapan setiap manusia yang ingin hidup di dunia, dengan harapan yang empat itu, hidup ingin bahagia, hidup ingin sejahtera, hidup ingin aman, hidup ingin sentosa. Bagaimana mungkin itu akan didapatkan? Padahal kalau kita bertanya kepada kita semuanya, yang memberikan kebahagiaan kepada setiap orang itu siapa yang memberikannya? Pasti jawabannya satu, Allah. Yang memberikan kesejahteraan, yang memberikan keamanan, yang memberikan kesentosaan, yang menjadikan orang kaya atau miskin, menjadikan orang sakit ataupun dalam keadaan sehat, yang memendekkan umur seseorang maupun memanjangkan usianya, itu siapa? Kembali pada Allah semuanya. Coba kita lihat bagaimana di akhir-akhir zaman sekarang ini, di mana Allah lebih banyak lagi memberikan teguran supaya kita ingat. Afala tadzakkarun? Tidakkah kamu itu akan ingat? Lihat bagaimana terjadi 2 hari yang lalu, tsunami tapi tanpa adanya gempa. Apa yang semacam itu tidak merupakan sebuah teguran bagi kita? Sehingga Nabi SAW pantas 1400 tahun yang lalu beliau katakan, kalau sudah yang namanya amar ma'ruf ditinggalkan, yang namanya kemungkaran diperintahkan, yang namanya ma'ruf itu diperintahkan untuk dijauhi, bahkan diharamkan. Kalau sudah itu terjadi, orang sudah nggak peduli lagi, maka yang terjadi itu adalah hatta yasiral halimu hairana, sampai orang yang pakar pun menjadi heran dengan apa yang terjadi. Ini sudah zamannya, heran semua. Sampai sekarang itu masih mereka membuat penelitian, yang ada itu cuma sebuah perkiraan saja, bayang-bayang saja. Itu kira-kira yang terjadi kemarin itu sebabnya apa? Sampai pakar-pakar pun itu mereka merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Sebabnya apa? Kita sendiri sebabnya.
Oleh karena itu jangan sampai kita katakan wah itu kan untuk mereka mungkin banyak maksiatnya dan sebagainya. Tidak, Nabi SAW telah bersabda, man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Mereka yang di luar sana, mereka yang di Sabang, mereka yang di Maroko itu adalah saudara kita. Kita satu. Al mu'minuna ikhwah. Antara mukmin satu dan yang lainnya adalah saudara. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW yang begitu mencintai kita tidak pernah meminta kepada kita dunia, enggak pernah meminta kita jabatan, tapi yang diminta oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada seorang pun umat yang lahir ke dunia ini kecuali langsung mendapatkan permintaan dari Nabi Muhammad. Apa permintaannya Nabi Muhammad kepada kita yang begitu diperhatikan, yang begitu dicintai, yang selalu didoakan, yang tidak pernah beliau menangis kecuali untuk kita, tidak pernah beliau berbahagia tertawa kecuali untuk kita? Permintaan beliau kepada kita adalah balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Kenapa kata Nabi ahli Habsyi, kenapa Nabi SAW itu meminta kepada kita untuk supaya menyampaikan? Sampaikan saja. Kita mendengarkan habaib kita memberikan nasihat, apa yang kita dengarkan sampaikan pada istri kita, sampaikan pada anak kita, sampaikan pada tetangga kita, sampaikan pada siapapun yang kita jumpai. Berarti kita telah berusaha mendapatkan satu tempat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Supaya kita paham, baru-baru ini kira-kira 2 minggu yang lalu ada seorang yang soleh, dia itu bermimpi Nabi Muhammad SAW, di mana orang soleh itu seorang dai. Subhanallah, di dalam dakwahnya dia buat majelis taklim. Di dalam majelis taklim itu ada yang berbakti melayani para jamaahnya. Subhanallah, di dalam mimpinya itu mereka yang melayani, dari sampai yang melayani membuat kopi, yang menyediakan hambal, yang melipat tikarnya dan sebagainya, semuanya itu diimpikan dengan pengasuh majelisnya itu yang bermimpi itu dalam keadaan berada dalam satu ruangan. Subhanallah, begitu mereka berada dalam ruangan tersebut, tiba-tiba Nabi Muhammad hadir bersama mereka. Ketika Nabi SAW berada di depan mereka, apa yang diucapkan Nabi Muhammad? Untuk motivasi kita, lihat bagaimana mereka yang perhatian kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi SAW di dalam hadisnya itu banyak sekali beliau mengungkapkan, innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa beliau ungkapkan semacam itu? Sering, bukan cuma dalam satu hadis, beberapa hadis Nabi SAW menyampaikan yang semacam itu. Kenapa? Supaya kita faham sebagaimana kita manusia mempunyai angan-angan, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita. Nabi Muhammad juga punya cita-cita, Nabi Muhammad juga punya harapan, Nabi Muhammad juga punya kemauan. Ketahuilah bahwasanya cita-cita Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, tidak ada satu pada umatnya Nabi Muhammad kecuali masuk surga bersama Nabi Muhammad. Sehingga siapapun yang membantu Nabi Muhammad dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, dengan waktunya, dengan energinya, membantu merealisasikan apa yang diinginkan Nabi Muhammad, maka pasti berarti dia itu telah mencari tempat di dalam hatinya Nabi Muhammad. Subhanallah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad kepada mereka? Beliau katakan kepada pengasuh majlis dan semua yang membantu dalam majlis itu, kullukum ma'i fil jannah, kalian nanti semuanya bersamaku nanti di surga. Coba lihat, sampai mereka yang ngurusi kopi, yang ngurusi tikar dan sebagainya itu diperhatikan Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan oleh guru kami Al Habib Zain bin Ibrahim Smith, beliau katakan, kalau mau tahu kapan kira-kira Nabi Muhammad itu yang paling banyak diimpikan, di zaman kapan? Zaman sahabatkah? Zaman tabi'in? Abad kedua, ketiga, keempat dan sebagainya? Ketahuilah bahwasanya Nabi itu diimpikan yang paling banyak itu di akhir zaman seperti sekarang ini. Kenapa? Karena Nabi Muhammad rahmatnya kepada umat ini luar biasa, sehingga beliau itu tidak mau sampai kalah pengaruhnya kepada iblis yang memang sekarang ini kalah, segala-galanya kalah. Uang kita nggak punya, jabatan kita nggak punya, semuanya kita nggak punya, tapi kita masih punya Allah. Yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu. Sehingga termasuk daripada rahmatnya Nabi Muhammad datang kepada mereka-mereka di dalam mimpi-mimpi mereka untuk menguatkan keimanan mereka. Semoga kita semuanya termasuk yang datang ke tempat ini, membesarkan acara ini, dan juga yang ada kaitan dengan Habib Abdurrahman almarhum, dan juga para habaib yang kita sedang hauli. Semoga kita semuanya termasuk yang ada hubungan dengan Nabi Muhammad, mendapatkan perhatian dengan Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Semoga anak cucu kita, keturunan kita, semua kaum muslimin, baik di Indonesia ini maupun di dunia semuanya, ya Allah, percepatlah kejayaan Islam dan kaum muslimin. Percepatlah ya Allah kejayaan Islam dan kaum muslimin.
Berikanlah bagi negara kami ini ya Allah pemimpin yang begitu bertakwa kepadamu ya Allah, yang lebih mendahulukan rasa kasihnya, sayangnya kepada umatnya daripada keinginan pribadinya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Hadza wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.